Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur peternak Nusantara. Terima kasih yang sudah mampir ke channel kami Kandang Isor Jeruk. Semoga dulur-dulur semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke dulur, sore ini kita akan bolang dulur. Kita akan cari pakan alternatif untuk ayam-ayam kesayangan kita, tentunya murah, bahkan gratis dulur, dan bernutrisi tinggi. Oke, sebelum kita berangkat jangan lupa untuk dulur-dulur semuanya like, komen, dan subscribe dulur ya. Dan mari ikuti perjalanan saya bolang. Oke dulur, di sana sudah mulai terlihat buruan kita hari ini. Ya, itu daun talas atau keladi ya. Nah, ini salah satu sumber pakan alternatif dulur. Makanan gratis melimpah, mari kita serbu dulur. Oke dulur, jadi di daerah saya keladi seperti ini ya, yang biasanya tumbuh di daerah-daerah lembab, di pinggir-pinggir sungai, di sini melimpah dulur. Ini bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif. Ada beberapa jenis daun talas atau keladi di Indonesia ini. Ini itu ada yang bisa dimakan umbinya saja, ada yang bisa dimakan semua bagian tumbuhannya, mulai dari umbinya, tangkainya atau batangnya sampai daunnya dulur. Dan untuk daun keladi atau talas yang saya cari ini adalah termasuk daun keladi, tumbuhan keladi rakit dulur. Dan ini insya Allah aman digunakan sebagai pakan, karena saya juga sering menggunakan ini sebagai pakan ternak saya. Kalau dulu saya gunakan sebagai pakan tambahan untuk entok-entok saya dulur. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan keladi ini atau talas ini sebagai pakan alternatif untuk ayam-ayam di kandang saya dulur. Ini ada juga daun lamtoro dulur atau pete Cina. Ini juga bisa kita gunakan. Oke dulur, kita cari ini secukupnya saja, nanti sekalian buat stok. Oke, saya skip dulu ya. Langsung kita ini sudah dapat banyak, alhamdulillah. Baiklah dulur, mari kita olah. Oke. Jadi kita rajang kecil-kecil, tipis-tipis dulur, supaya ayamnya nanti mudah untuk memakannya. Oke dulur, ini saya pindah ke depan, kedatangan tamu agung, rekan peternak. Mohon maaf dulur ya, ini saya sambil ngobrol menghormati tamu.
Jadi dulur, daun talas ini, tumbuhan talas ya, mulai tangkainya kemudian daunnya, ini sangat banyak sekali manfaatnya dulur. Jadi kandungan yang ada dalam talas atau keladi ini ada protein, kemudian lemak, serat kasar, karbohidrat, vitamin B, vitamin K, vitamin A juga ada dulur. Jadi hampir bisa kita katakan bahwa kandungan dalam tumbuhan talas ini lengkap dulur. Dan kegunaan daun talas ini manfaatnya ya, itu yang pertama menambah imun atau kekebalan pada tubuh ayam sehingga ayam tidak mudah sakit dulur. Dan apabila ayam sakit, tumbuhan talas ini akan mempercepat penyembuhan karena pada tumbuhan talas atau keladi ini mengandung zat yang bernama albumin dulur. Ini adalah zat protein yang mempercepat penyembuhan pada luka, bengkak-bengkak, kemudian luka-luka. Biasanya kalau penghobi ayam aduan itu luka habis diabar itu cepat pulih kalau kita sering beri makan pakai daun talas ini dulur. Manfaat selanjutnya, vitamin A yang terkandung di dalam tumbuhan talas ini akan mencegah terjadinya penyakit mata pada ayam dulur. Karena teksturnya yang lunak, jadi talas ini aman dan baik untuk pencernaan ayam dulur. Kalau bisa dulur, dalam pengolahan talas ini pakai sarung tangan ya. Ini lumayan gatal ini getahnya, tapi hanya sekilas dulur, nanti akan hilang sendiri. Oke dulur, kita sudah selesai merajangnya. Setelah ini kita cuci dulur. Jadi kita cuci supaya kandungan getahnya ini yang menyebabkan rasa gatal itu adalah kalsium oksalat dulur pada getahnya itu, sehingga menyebabkan rasa gatal. Jadi kita cuci, kemudian nanti kita fermentasi dulur. Ini sudah siap, kita fermentasi tanpa campuran bahan lain dulur ya, hanya daun talas ini saja dan tangkainya. Di sini sudah saya siapkan M4, jadi kita berikan satu tutup botol, kita larutkan ke dalam air. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok gula pasir dulur. Nah, setelah itu nanti kita aduk. Setelah kita aduk sudah rata, nah nanti kita diamkan selama 15 menit supaya gula pasir tadi juga larut dalam air. Setelah kita campurkan larutan tadi, kemudian kita aduk sampai merata dulur. Sekali lagi untuk yang belum terbiasa, saya sarankan dulur-dulur memakai sarung tangan karena ini gatel, sangat gatel dulur. Dan tujuan fermentasi ini juga untuk menghilangkan kandungan getahnya tadi itu yang membuat gatel, sehingga saat dimakan ayam nanti tenggorokan ayam tidak gatel. Tapi sebenarnya ini langsung kita berikan ke ayam mentah juga nggak apa-apa sebenarnya dulur, tapi ya kasihan ayamnya nanti gatel. Atau mungkin bisa kita rendam pakai air panas seperti ini dulur, supaya tidak gatal. Ini sama saja.
Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tong fermentasi, dulur. Kita tutup rapat supaya udara tidak masuk dan proses fermentasi ini bisa berhasil, dulur. Kita tutup rapat dan kita simpan selama 5-7 hari sampai fermentasi ini nanti berhasil dan matang sempurna, dulur. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.